Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menuju Kafling Nuansa Alam Transyogi tahap 4 dari Tol Bekasi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.15 pagi. Kita akan melihat berapa lama sampai di Kafling Nuansa Alam tahap 4. Video ini raw ya, alias nggak di-cut. Bener-bener full video. Kemarin sempat ngerekam tapi lagi mendung, ini lagi terang. Saya rekam ulang, kayaknya lebih bagus deh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Kita rutenya lewat tol arah Cikarang, lalu keluar Cikarang Pusat, kawasan Delta Mas ya. Karena ada rute lain yaitu melewati Narogong. Saya ingin kasih lihat ada rute lain bagi bapak dan ibu yang tinggal di Bekasi. Bisa lewat tol, lumayan cepet. Ini tadi waktu 8.15 ya, sekarang udah 8.16. Kita menuju Cikarang Pusat. Selamat menikmati perjalanan. Enaknya lewat tol arah Cikarang Pusat kalau hari Minggu lengang, tidak padat ya, karena aktivitas di kawasan industri pun juga nggak rame-rame amat. Mungkin bisa dibilang sangat sepi karena yang memberlakukan 24 jam operational hours mungkin nggak banyak ya. Banyak jalan menuju Kafling Nuansa Alam tahap 4. Yang biasa dipakai orang adalah melewati Cibubur bagi yang tinggal di Jakarta. Keluar tol Cibubur atau Jatikarya, lalu menuju arah Cilengsi dulu ya, Cilengsi, Jonggol, Cariu baru Tanjung Sari. Sedangkan kalau lewat tol yang seperti kita sedang lalui, itu benar-benar bebas hambatannya, sekitar 20 menit dari Bekasi ya, menuju Cikarang Pusat. Selanjutnya kita masuk ke dalam kawasan industri Delta Mas. Kawasan industri Delta Mas sekitar 10 menit lah dari keluar tol sampai ke jalan desa. Lalu jalan desanya ditempuh sekitar 40 sampai 50 menit. Jadi total durasi sampai Cariu aja tuh sekitar 70 menit, 80 menit lah. Sampai Nuansa Alam tahap 4 sekitar 1,5 jam atau 90 menit normalnya ya. Kenapa nggak lewat Narogong, Cilengsi, Jonggol aja? Karena jalan tersebut unpredictable atau tidak dapat diprediksi karena banyaknya truk, banyaknya persimpangan,
banyaknya kendaraan, apalagi sudah menjadi tempat alternatif wisata bagi warga Jabodetabek di Jalan Puncak 2. Jadi orang udah bosan ke puncak karena macetnya parah, perginya aman, pulangnya sengsara. Jadi orang cari alternatif lain untuk berlibur. Dapatlah tempat-tempat wisata yang berada di Kabupaten Bogor Timur. Ada banyak curug, ada gunung, ada penangkaran rusa. Nah, di saat yang bersamaan banyak orang ingin menginap di lokasi tersebut, tapi nggak banyak pilihan. Jadi ini sebuah kesempatan bagi bapak dan ibu yang ingin buat penginapan model-model Airbnb gitu. Jadi disewakan kepada orang lain kalau mau. Kalau enggak ya buat tempat wisata pribadi, buat berlibur, lihat pegunungan, menghirup udara segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Dan untuk warga Bekasi, ya kayaknya perjalanan 1,5 jam menuju tempat wisata masih oke lah ya. Karena kalau dari Bekasi ke puncak juga bisa 2 jam sampai atas ya, sampai lokasi yang diinginkan. Kecuali berangkatnya pagi banget dan ngebut banget. Karena tol Jagorawi sampai puncak kan sekitar 60 kilo ya, 60 kilo lah, sampai diakses puncak, naik ke atas, belum puncaknya. Tapi memang harus diakui tempat makan di puncak banyak banget, tempat penginapan banyak banget. Ya sekitar 10-20 tahun ke depan, tanah di Kabupaten Bogor Timur pun diperkirakan akan mengalami nasib yang serupa, mirip-mirip lah. Tetap belum bisa ngalahin puncak pastinya, karena puncak udah bertahun-tahun. Lalu ada rencana pembangunan tol Cikarang-Ciranjang. Tol Cikarang-Ciranjang itu lagi digagas sama pemerintah ya. Rencananya menurut beberapa berita 2023 mulai dibangun. Pembangunan tol biasanya makan waktu 2-3 tahun yang normalnya ya. Bisa aja 2023 baru pembebasan segala macam ya, berarti bisa 2026 baru bisa dinikmati, atau 2025. Syukur-syukur. Tentunya tol Cikarang-Ciranjang bisa mengurangi beban dari tol yang menuju Bandung. Tol menuju Bandung tersebut terkadang kan udah terlalu penuh ya di saat weekend, long weekend apalagi. Jadi tol Cikarang-Ciranjang diharapkan bisa menjadi alternatif orang menuju Bandung, menuju Cianjur. Bisa ada akses yang cepat juga. Nah, dengan ada Cikarang-Ciranjang, otomatis yang dilewati yaitu Kabupaten Bogor Timur dengan pemandangan gunung yang keren-keren dan tempat wisata yang banyak, tentunya menjadi sebuah keberkahan karena kelimpahan manfaat dari adanya tol Cikarang-Ciranjang. Selain tol Cikarang-Ciranjang, ada juga namanya jalur poros tengah timur. Bisa di googling. Di sana pemerintah sudah menetapkan, anggota DPR juga sudah menyiapkan gitu ya, menyetujui gitu untuk pembangunan poros tengah timur tersebut yang menghubungkan banyak sekali akses Kabupaten Bogor Timur, antara Sentul dengan Gunung Batu dengan Tanjung Sari gitu. Jadi semua dikonekkan dengan adanya jalur poros tengah timur yang bukan tol ya, non tol ya.
Dan dengan adanya poros tengah timur tersebut tentunya bisa mempermudah orang untuk berlalu lalang di puncak 2. Sebagai gambaran, di puncak 2 kemarin kami juga cek lahan di sekitaran Gunung Batu, ke atasan dikit itu ada yang 800 mdpl atau 800 meter dari permukaan laut. Itu dinginnya udah kayak puncak sih, udah bisa dibilang puncak itu. Dingin banget, lumayan. Jadi bapak dan ibu yang punya pemikiran bisnis bisa mempertimbangkan, wah boleh juga nih kita punya tanahnya dulu deh, nanti dibikin konsep bisnisnya seperti apa, memanfaatkan traffic, karena bagaimanapun juga bisnis pariwisata ada hubungannya sama traffic, sama kedatangan dari pengunjung. Wisata premium pun juga bisa dibilang pengunjung premium, pengunjung kelas atas. Kalau wisata kelas menengah tentunya tetap butuh traffic, semua butuh traffic, semua butuh pengunjung, karena pendapatannya atau bisnis modelnya dari kedatangan pengunjung yang membuang uang atau menghabiskan uang di daerah tersebut. Saja jalan tol Cikarang ini, setelah kilometer 29 ini ada exit tol lagi kilometer 34 dan kita keluar di kilometer 37. Ini terlihat di kanan kilometer 30 ya, berarti 7 kilo lagi kita akan keluar tol Cikarang Pusat, yang kebetulan di sana ada kawasan industri Delta Mas.
kita keluar Cikarang Pusat, Pasir Ranji, Sukamahi. Bayar tolnya sekitar 12.000 dari Bekasi ke Cikarang Pusat, 12.000. Oke, waktu menunjukkan 8.34 atau sekitar 19 menit. Ya, normal Bapak dan Ibu mungkin kecepatan normal ya, mungkin sekitar 25 menit lah. Tapi saya barusan 19 menit, 8.15, sekarang 8.34 exit tolnya ya. Lalu sekarang dari exit tol 8.34 kita menuju jalan desa yang menghubungkan antara kawasan industri dengan Cariu, Kecamatan Cariu. Kenapa harus Kecamatan Cariu? Karena sebelahan sama Tanjung Sari. Udah deket banget di Nuansa Alam. Jadi patokannya Cariu. Bapak dan Ibu juga kalau dari Cibubur juga patokannya adalah Cariu. Cariu. Jangan ke Jonggol, salah arah. Ntar nyasar, kejauhan. Arahnya bener Jonggol, tapi nanti bercabang gitu ya. Arahkan ke Cariu. Buka Google Maps ke Cariu, pokoknya Cariu. Cariunya tapi Cariu yang Kabupaten Bogor ya, jangan Cariu yang lain, nanti malah nyasar juga. Oke. Biasanya saya dari exit tol ke jalan desa sekitar 10-11 menitan lah, dengan kondisi kosong ya. Ini ada mobil, motor, ya kita jalan santai aja. Ini kan buat gambaran aja buat Bapak dan Ibu. Ada alternatif bagi warga Bekasi, warga Cikarang, warga Kerawang yang ingin ke Nuansa Alam tapi bingung mau lewat mana gitu ya. Buka Google Maps udah diarahkan, buka Google Maps pun kalau dari Cikarang bisa lewat Cibarusa, kalau dari Kerawang mungkin diarahkan juga lewat sini gitu ya. Tapi nggak ada salahnya bagi Bekasi, Cikarang dan Kerawang bisa melalui rute ini. Ini hari Minggu, video ini diambil hari Minggu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 Desember 2021. Sekarang tanggal 12 Desember 2021, kita jalan-jalan ke Kafling Nuansa Alam tahap 4 yang saat video ini dibuat masih banyak yang kosong, tapi setengahnya udah terbooking, setengahnya udah terbooking, udah dibooking orang, bahkan sudah ada yang sold out, maksudnya sudah lunas. Kenapa Nuansa Alam? Kenapa developer pilih yang Nuansa Alam? Karena semua kaflingnya selalu menghadap gunung, selalu ada gunung di depannya. Dia konsisten. Dan yang Nuansa Alam 4 ini akses yang paling dekat dengan jalan raya.
Nuansa Alam 3 bener di samping jalan desa, jalan kabupaten ya. Kalau yang Nuansa Alam 4 jalan provinsi, jalan raya besar. Nuansa Alam 2 jalan desa. Tapi jalannya lebar ya Bapak dan Ibu, bisa muat 2 mobil. Nah, untuk yang Nuansa Alam 4 ini hanya 1 menit dari jalan raya provinsi. Jadi opportunity untuk capital gain-nya besar ya. Karena orang beli tanah kan pengen nyari capital gain juga bagi yang ingin dijual lagi. Tapi bagi yang lain ya tentunya punya tanah buat warisan yang bisa diakses dengan mudah, tidak pernah merugikan. Istilahnya punya tanah dekat jalan raya provinsi, berada di dalam kawasan yang punya tetangga yang dirawat, kawasannya dijagain, tentunya lebih nyaman dibandingin punya tanah di tengah hutan, nggak punya tetangga, nggak ada yang ngurus, nggak ada listrik, nggak ada air, airnya susah maksudnya, nggak ada akses jalan mobil, aksesnya tanah. Lah bagaimana nanti kalau mau dijual, susah juga. Atau kalau mau dipakai, dimanfaatkan buat anak cucu. Jadi paling enak beli tanah kafling. Memang harganya pasti di atas beli tanah gelondongan, tapi semua udah diurus, legalitas udah diurus, terus infrastruktur diurus, baik itu jalan, listrik, air ya. Air pilihan ya, misalkan ada yang konsepnya PAM desa, ada yang silakan bor sendiri, dibebaskan. Surat itu kan penting banget ya. Kita kadang-kadang kalau beli tanah sendiri nggak tahu yang ngejualnya benar-benar penjual atau jangan-jangan biong lagi, atau istilahnya makelar yang perantara, dan banyak kasus perantara tidak bertanggung jawab. Serem sekali. Tapi kalau sama developer, belinya massal, istilahnya yang beli banyak, bukan cuma bapak dan ibu aja. Jadi akan ada banyak orang yang beli, apalagi developernya udah membuktikan di 3 proyek sebelumnya, tentunya lebih meyakinkan. Semua surat diurus, progresnya udah selesai, jadi amanah ya dan profesional. Lalu di sini juga tidak ada istilah uang hangus, kecuali sudah terpakai uangnya untuk keperluan surat AJB. Jadi kalau bapak dan ibu booking terus nggak jadi, itu uang dikembalikan full. Tapi kalau sudah booking, sudah DP, AJB sudah diurus, sudah dibikin, itu terkena potongan-potongan karena uangnya sudah keluar pada saat AJB. Dan bisa dipastikan kalau orang sudah AJB harusnya udah lebih yakin, ya saya udah siap, saya udah DP, bahkan saya udah lunas, sudah siap dalam, ya udah lebih yakin ya. Jadi ketika dia batal karena keperluan apapun, tentunya ada resiko yang harus ditanggung. Lalu bagaimana dengan kita sudah beli tanahnya, sudah booking, sudah pelunasan, tapi belum AJB? Belum AJB, lalu tiba-tiba, aduh, saya ketimpa musibah, saya mau refund, belum AJB ya.
itu bisa full. Tapi special case ya, karena jarang sekali kasus yang terjadi, tapi ada aja opsi itu. Ini buat membuktikan bahwa uang yang sudah masuk, kalau belum AJP itu bisa di refund. Itu betapa amanahnya si developer, tidak ingin mengambil uang sepeser pun kalau memang tidak ada biaya yang dikeluarkan. Ini kawasan industri Delta Mas ini cukup sepi ya, hari Minggu. Tidak banyak aktivitas di sini. Jadi anggap aja kita sedang piknik menuju depan gunung, melewati jalan yang lancar sekali. Insya Allah sampai lokasi tujuan. Sekarang waktu menunjukkan 8.43. Di depan ada jalan dan kita belok kanan. Melewati jalan kecil ini yang sedikit rusak. Tidak apa-apa, tidak jauh kok. Siapkan sedikit uang untuk Pak Ogah yang menjaga jalan. Ya, kita sekalian membantu masyarakat sekitar ya. Nggak besar kok, keluarin 2.000 boleh. Ini jalan potong antara kawasan industri dengan jalan desa. Dan insya Allah jalannya nggak ditutup ya, karena ini kan akses warga, para pekerja juga, akses warga juga. Dan sampai video ini dibuat masih dibuka jalannya. Gantian Bapak dan Ibu, kita ngantri karena jalan depan hanya muat satu mobil. Kayaknya truk nih lewat lagi. Oh bukan, tadi truk, sekarang ada mobil pribadi. Banyak yang menggunakan jalan ini karena ini akses yang paling mudah untuk menjangkau Kabupaten Bogor Timur tanpa hambatan. Hambatan dalam artian truk-truk tadi ya, truk-truk yang lebih besar. Kalau kita lewat di Cilengsi, Jonggol, itu truknya besar-besar banget, bawa batu, bawa tanah gitu ya. Dan kalau lagi akhir bulan, waduh ya Allah, kalau kita pulang dari lahan gitu ya, pulang dari kebun, pulang dari kafling, ingin pulang ke Bekasi, waduh bisa 3 jam, bisa 2,5 jam lebih bahkan gitu ya. Jadi ya ini lewat sini. Oke, kita sudah di jalan desa. Waktu menunjukkan 8.47.
karena tadi suruh nunggu ya. Biasanya saya dari keluar tol Cikarang Pusat sampai Jalan Desa tuh sekitar 11 menit lah. Ini sekitar tadi 13 menit apa ya. Total sekitar 30 menit dari tol Bekasi sampai Jalan Desa. Selanjutnya kita menyusuri Jalan Desa ini sampai ketemu Jalan Provinsi Transyogi. Berapa lama? Kita cek ya. Selamat menikmati perjalanan. Sen kiri tapi nggak belok-belok ya. Kebiasaan nih ibu-ibu nih. Suka ngesen tapi nggak tahu mau belok apa enggak, atau lupa kalau sennya nyala ya. Jalannya campur ya, kadang aspal, kadang beton, ada yang rusak juga. Tapi sekali lagi sesuai apa yang Google Maps bilang. Kalau misalkan Google Maps-nya bilang 1 jam ya 1 jam, setengah jam 40 menit 40 menit gitu ya. Karena kalau di Cilengsi itu ya tadi yang seperti saya bilang, dibilang 1 jam ngaret tiba-tiba karena ada apa, razia masker lah waktu itu. Ada truk mogok, ada seremonial, ada simpang apa? Ada simpang 4 yang bikin jalanan jadi ngelok, istilahnya ke kunci. Ada banjir, macam-macam, variabelnya banyak sekali. Tapi untuk sebagai masukan, kalau pulangnya nanti lewat sini lagi, usahakan sebelum jam 5 sore. Jadi jam 5 tuh udah dari Cariu gitu ya, udah di Cariu. Karena setelah jam 5 kalau di sini apa? Kalau jam 6 di sini gitu ya, itu gelap. Lampunya remang-remang. Jadi takutnya nanti nyasar.
tentunya nanti kalau sudah ada jalan tol Cikarang Ciranjang, Bapak dan Ibu dari Bekasi tinggal naik tol ke arah Cikarang Pusat tadi ya, atau Cikarang mana nanti saya nggak tahu exitnya. Bisa aja dari Cikarang Selatan arah atau Jababeka, nanti lalu belok ke arah yang kita sedang lalui ini. Jadi bisa dipastikan kalau tadi kita tes Bekasi Cikarang aja sekitar 20 menit, maka Bapak dan Ibu 20 menit sampai pintu tol Cikarang Ciranjang. Dari Cikarang Ciranjang menuju lokasi, prediksi saya dengan kilometer yang tidak terlalu jauh, paling lama setengah jam di jalan tol. Jadi cuma 50 menit sampai lokasi tanah Bapak dan Ibu dari pintu tol Bekasi ya. Karena Bekasi luas, jadi bisa aja dari rumah ke pintu tol aja udah 20 menit gitu kan. Gak usah dihitung itunya. Dari pintu tol Bekasi sampai lokasi lahan, prediksi bisa cuman 50 menit. Sampai 1 jam lah ya, biar fair. Jalan santai. Sejam udah sampai tempat peristirahatan. Oh, serem banget. Sejam sudah sampai tempat istirahat, tempat wisata. Tempat berlibur bersama keluarga yang karena punya tanah sendiri ya gratis. Mau bangun villa, ada kolam renangnya, mau bangun rumah panggung, mau punya kebun, ada saungnya, bebas. Tapi nggak boleh dipakai buat beternak ya, karena mengganggu ketertiban tetangga. Karena kan beternak biasanya menimbulkan limbah penciuman yang nggak enak. Jalur ini suka dipakai orang juga naik sepeda, jalur sepedahan, nikmatin alam. Jalur provinsinya juga sering dipakai. Suka ada posisi tidur.
Hati-hati ya Bapak dan Ibu, di sini banyak hewan nyebrang. Ada kambing, ada sapi, ada ayam. Takutnya kalau nabrak gantinya lumayan. Alhamdulillah lancar ya, jalannya nggak ada hambatan. Yang saya senang yaitu lewat jalan ini tuh nggak banyak hambatan. Mobil aja jarang, bukan jarang ya. Mobil aja ya ada yang jarang. Mobil aja jarang dalam artian ada tapi nggak menghalangi saya gitu. Nggak pelan jalannya juga pada cepet-cepet kok. Nggak pelan jadi bikin gemes. Dan pemandangan sawah tentunya, aduh ya Allah, senangnya melihat sawah untuk orang kota, walaupun di Bekasi juga ada sawah ya. Ayam, hati-hati ayam, kamu nyebrang sembarangan. Ya iyalah, ayam nyebrang sembarangan. Menunjukkan pukul 9. Sudah 45 menit sejak kita jalan dari exit tol Bekasi ya, atau gerbang tol Bekasi. 45 menit sudah berlalu tidak terasa.
itu menunjukkan jam 9.17. Udah sejam kita ya. Dari 8.15 sekarang 9.17, sudah sejam. Ini sedikit lagi kita sudah sampai di Cariu. Jalan provinsinya ya, Transyogi. Jalan desa kita 847 ya, 847. Sekarang tadi 9.17, sudah setengah jam.
jalan provinsi sudah terlihat. Kita sampai di jalan provinsi 9.22 atau 35 menit dari jalan desa perbatasan kawasan industri Delta Mas. Jadi 35 menit tadi barusan ya. Menit ya. Sekarang di jalan provinsi 922 ya, 922 kita menuju Kafling Nuansa Alam tahap 4 Transyogi. Berapa menit? Jadi video ini buat menunjukkan marketing bandel yang disinformasi karena ngasih tahu waktunya sekian menit lah, sekian jam lah, yang terlihat menggiurkan, taunya realitanya nggak seperti itu. Video ini menunjukkan bahwa waktu tempuhnya ya sekian menit apa adanya. Saya tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi. Videonya juga video full ya, video dengan durasi full, tidak dicepet-cepetin. Bapak dan Ibu cepetin sendiri, nanti ada versi yang lebih cepetnya. Tapi ini apa adanya. Durasi videonya pun berbicara sendiri. Berapa lama kita menuju Kafling Nuansa tahap 4. Ini namanya Jalan Raya Transyogi. Banyak sekali proyek-proyek serupa di jalan ini, tapi yang progresnya paling cepat bisa dibilang Nuansa Alam. Ada gunungnya, ada view gunung, proyeknya cepat, suratnya cepat, terjualnya cepat, semuanya cepat ya. Bayangin, kalau tadi kita lewat Cilengsi, Jonggol, kita akan berada di belakang bis ini dalam waktu yang cukup lama. Bis truk yang besar-besar, yang jalannya 40 km per jam, tapi rutenya cukup jauh gitu ya. Kita mau nyusul susah gitu ya. Jadi ya mungkin perjalanan Bapak dan Ibu yang harusnya bisa ditempuh dalam sekian menit jadi bisa lebih lama, jadi ngaret ya, apa judulnya ya. Setidaknya kalau lewat jalan barusan, kita hanya harus melalui jalan ini tidak lebih dari 30 menit. Jadi ya kalau karena saya di belakang bis sekarang mungkin jadi 30 menit. Tapi minimal saya bisa mempercepat perjalanan saya di tol, di jalan desa tadi bisa dipercepat karena nggak ada hambatan ya. Ada yang berhenti, ada yang turun, ada motor nyebrang, ada truk nanjak, itu yang bikin semuanya jadi perjalanan lebih lama. Yang harusnya memang bisa ditempuh dengan cepat. Kalau Cilengsi, Jonggol, Cariu itu cepat sebenarnya kalau nggak ada hambatan. Kalau nggak lagi long weekend, nggak lagi macet, nggak lagi banyak simpangan gitu ya. Tapi ya realitanya nggak seperti itu. Ada aja yang menjadi hambatan di perjalanan.
satu bis seperti ini membutuhkan pemikiran yang cukup, karena di seberang sana ada aja truk, motor, mobil. Jalur raya, jalan raya Transyogi ini sering dipakai orang untuk menuju Cianjur. Juga dipakai orang buat jalur pintas menuju puncak bisa juga. Mau ke Bandung bisa juga.
kita sudah menempuh 1 jam 21 menit dari gerbang tol Bekasi ya. 1 jam 21 menit. Bisakah kita menempuh sampai lokasi di bawah 1,5 jam atau mungkin pas 1,5 jam? Kita lihat ya. Memang udah tinggal dikit lagi sampai, insya Allah. Seperti yang terlihat di video, benar-benar nggak bisa diprediksi kalau kita berada di belakang bis, di belakang banyaknya mobil iring-iringan gitu ya. Kita nggak bisa prediksi kecepatan kita gitu. Jadi kita apalagi terlihat di sana ada truk besar sekali yang jalannya sangat lambat, dan ini terjadi dari Cilengsi Jonggol menuju Cariyuk seperti itu. Jadi ya gimana bisa cepat durasi perjalanan Bapak dan Ibu. Tapi semua diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Memang yang ada yang ingin Bapak deh, yang penting rame jalannya, yang penting rame gitu ya. Ada juga yang aduh, saya nggak mau lama-lama, saya maunya 1,5 jam sampai gitu ya. Jadi ya semua tergantung pilihan. Kalau saya lebih seneng yang pasti yang lowong gitu, yang jalannya yang lancar, dibandingin saya harus menempuh perjalanan seperti ini di belakang bis, di belakang truk yang pelan sekali jalan. Gimana nggak pelan, orang badannya besar ya kan, bawaannya banyak, berat mobilnya, ya pasti pelan. Tapi itulah resiko kalau lewat Cilengsi Jonggol Cariyuk. Tapi jalan yang paling lebar ya itu saat ini. Nanti akan ada tol, akan lebih mudah semuanya. Oke, kita sudah mau sampai. Depan kita belok kanan. Oh, belum.
kalau ingin lewat Cilengsi, Jonggol, Cariu, berangkat lebih pagi ya, setengah 7 gitu ya jalannya, sehingga belum banyak mobil-mobil pribadi, belum terlalu banyak, jadi bisa lebih enak perjalanannya. Kalau udah mulai kesiangan, mulai macet, yang merugi kan bapak dan ibu juga, waktunya terbuangnya. Oke, depan kita belok kanan. Patokannya apa ya enaknya? Bengkel ini WRC. Nah, ini kita belok kanan. Rumah makan Bumi Ayu. Kita belok kanan. Kita hitung ya, dari sini sampai akses tanah itu cuma semenit. Sekarang 9.42. Ya, semenit 2 menit lah ya Bapak dan Ibu. Tapi saya sih waktu itu semenit. Sampai masih 942. Nuansa alam, keindahan yang tak terlupakan. Oke. Masuk ke dalam sekitar 100 meter. Sampai kita di nuansa alam. Ini bagus banget. Kita bisa ngelihat sini. Sudah sampai. Assalamualaikum. Ini cakep. Sendirian? Sendirian kan? Sampai Bapak dan Ibu. Saya pakai sini dulu. Oke, video saya matikan. Di situ tertulis durasi 1 jam 28 menit. Kita sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.